Panaskan mesin mobil lebih kurang 5 menit. Ganti filter udara. Cek air radiator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini nggak salah yang ke-17 puasa. Jadi pastinya yang berada di perantauan ataupun yang ada rencana mudik pasti akan telah mempersiapkan rencana mudiknya jauh-jauh hari. Oke, hari ini saya akan bagikan tips mudik yang aman bagi kendaraan Anda. Yuk ikutin terus, jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share dan subscribe di Dilfa Channel. Yang pertama adalah panaskan mobil setiap hari. Nah, untuk apa? Untuk menjaga komponen-komponen mobil itu, komponen dalam mesin mobil itu tetap terlumasi. Jadi minimal ya dua kali dalam seminggu supaya mesin mobil tetap terlumasi dan menjaga agar aki tetap fit dan tidak tekor pada saat kita akan melakukan mudik. Nah, panaskan mesin mobil lebih kurang 5 menit. Nah, 5 menit pada RPM, perhatikan dan pertahankan pada RPM 2000 ya. Pada RPM 2000 tahan selama 2 menit ataupun selama lebih kurang 1 atau 2 menit lah. Nah, supaya aki tercharger kembali seperti itu. Karena aki yang bagus itu akan mampu nyimpan arus selama 5 hari maksimal, ya. Belum lagi aki yang sudah lama umurnya, sudah mendekati pemakaian 3 atau udah 4 tahun, itu masa penyimpanan arusnya itu agak lebih melemah, sejadi 3 atau 2 hari teman-teman. Makanya bagusnya kita manaskan mobil itu setiap hari atau 2 kali dalam seminggu. Itu tips yang pertama agar aman mudik. Oke, yang kedua adalah pastikan sudah ganti oli. Ya, gantilah oli mobil Anda itu secara reguler, secara teratur. Jadi sebelum mudik pastikan oli itu oli baru, oli tidak berkurang. Kemudian oli yang tepat bagi mobil Anda, SAE-nya maupun API-nya itu sesuai dengan spek yang ditentukan oleh pabrikan mobil Anda. Jadi sebelum berangkat, karena oli itu sangat penting atau bagian yang terpenting dalam mobil untuk menjaga komponen-komponen dalam mobil itu terlumasi agar perjalanan mudik teman-teman itu lancar. Jadi tidak ada kejadian apes di jalan, tiba-tiba udah overhead di jalan, udah ya tahu sendiri kalau habis oli itu seperti apa. Mesin harus bongkar semua, banyak ya hancur lah. Jadi itu hal penting, kecil tapi sangat menentukan ya bagi perjalanan. Itu yang kedua. Yang keempat adalah ganti filter udara dengan teratur. Nah, ini adalah filter udara, ini letaknya beda mobil, beda bentuknya ya. Kalau di Grand Extra ya seperti ini, di sini dia. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyalurkan udara yang bersih ke karbu, ke dalam karbu, kemudian bercampur dengan bahan bakar, lalu dia akan ditransfer ke ruang bakar. Nah, kalau ininya kotor atau ininya sudah tidak karuan lagi, udah rusak, jadi otomatis dia tidak menyaring debu-debu yang masuk melalui selang selang udara ini. Dia akan tidak tersaring secara maksimal dan akan mengganggu pembakaran mobil teman-teman. Nah, bisa jadi efeknya adalah karbu bisa kotor, masuk debu, atau kalau mobil-mobil yang sekarang ini bisa jadi injeksinya kena. Nah, sangat fatal kalau kejadian itu saat kita di tengah jalan, apalagi malam hari di tengah hutan sendirian di tengah-tengah tol, akan macet teman-teman. Jadi perhatikan, ini gantilah dengan dengan teratur lah.
Ya saran saya sih 3 atau berapa tahun sekali, saya sampai 5 tahun sekali. 3 ya 3 tahun sekali bolehlah, tergantung kondisinya. Kalau ininya cepat rusak ya gantilah secara teratur teman-teman. Dan ini tetap bersih ya, tetap bersih, kita lap, kita semprot dengan kompresor supaya ini tak bersih, sehingga udara yang masuk ke dalam karbu, ke dalam ruang bakar mesin mobil kita itu terjamin. Keempat adalah cek air radiator. Nah, air radiator, ini dia air radiator. Ini baru kita panasin, jadi ada kompresinya. Nah, ini adalah komponen yang berfungsi adalah untuk mendinginkan mesin, untuk menghindari mesin overheat pada saat kita melaksanakan atau melakukan perjalanan mudik. Nah, ini lebih utama teman. Kemudian ini dipastikan penuh ya, dipastikan penuh. Kemudian ini juga dalam reservoir ini atau air cadangan ini juga penuh atau cukup. Ini ada 2 garis di sini, jangan sampai full atau apa namanya sampai tumpah. Jadi sampai di sini aja agar ada udara di sini teman-teman. Jadi kalau ada kelebihan air di sini bisa tertampung di sini. Kalau ini terlalu full meluap, kalau ada kelebihan air di sini tidak akan tumpah. Nah, tumpah di sini kalau mobil lagi jalan bisa jadi membasahi komponen-komponen di sini, fan belt ini ataupun yang lain-lain. Ya, sangat tidak nyaman mungkin. Jadi ini air radiator. Kemudian tutup radiator, perhatikan ini juga harus betul-betul diperhatikan, karena tutup ini juga bisa menyebabkan air radiator itu nguap sehingga habis dalam keadaan ruang mesin ini panas. Jadi air yang nguap di sini ini sangat cepat habis air radiator. Nah, kehabisan air radiator nggak mesti ada kebocoran di sana sini atau dia. Ini tutupnya juga sangat berpengaruh. Ya, nah, karet ini kita perhatikan ini sudah ada, kemarin sudah saya bersihkan sekali karang-karang yang ada di karet ini. Ini bisa menyebabkan celah-celah masuknya uap. Ya, celah-celah keluarnya uap maksudnya. Jadi menguap air dari celah-celah karang yang ada di karet tutup radiator nih, teman-teman. Jadi ini bisa kita bersihkan. Cuma adalah gunakan bahan bakar yang bagus, yang sesuai dengan mobil. Jangan hanya murah, jangan hanya yang bersubsidi, tapi yang lebih cocok dengan mobil teman-teman. Ya, kalau level ini bolehlah Pertalite yang subsidi yang pakai barcode, tapi kalau udah CRV dan sebagainya itu kan harus dengan subsidi BBM dengan RON tertentu, agar supaya kinerja mesin mobil teman-teman itu lebih optimal, lebih nyaman dan tidak ada gangguan. Itu teman-teman. Jadi BBM juga sangat berpengaruh untuk perjalanan mudik Anda. Kemudian jangan sampai kalau teman-teman perjalanan jauh, kira-kira BBM-nya sudah mendekati 1 garis, itu langsung isi full kembali. Jangan berharap-harap di depan ada SPBU lagi, di depan ada SPBU lagi. Itu pengalaman di jalan teman-teman. Terlalu berharap SPBU di depan tidak punya stok atau tutup, BBM-nya habis, maka perjalanan teman-teman itu akan terhenti. Itu tip dari saya, 5 tip untuk aman mudik Lebaran kali ini. Semoga selamat dalam bermudik, selamat dalam berjumpa dengan sanak saudara di kampung, dan aman di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Delva Channel dan tekan tombol super thank di bawah.